Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan dalam mata kuliah tata letak pabrik, kita berawal dari bagaimana kita merancang sebuah organisasi. Nah, organisasi ini kalau kita kaitkan dengan materi tata letak pabrik secara keseluruhan, kita akan bahas mengenai bagaimana merancang struktur organisasi dan deskripsi jabatan. Setelah kita tahu, baru kita bisa menghitung jumlah luas kebutuhan ruang kerja manajemen organisasi. Setelah itu baru perencanaan tata letak kantor, kemudian ARC atau Activity Relationship Chart, Activity Relationship Room Diagram, kemudian block layout, pemilihan blok layout berdasarkan grafik, baru pembuatan rencana tata letak layout kantor. Tahapannya sama kalau kita mau bikin untuk penyimpanan gudang dan pabrik. Harus menghitung jumlah kebutuhan luas penyimpanan bahan baku dan barang jadi, kemudian menghitung jumlah kebutuhan luas pabrik, kemudian perencanaan tata letak gudang dan pabriknya kita balik lagi menggunakan ARC, kemudian Activity Relationship Room Diagram, Black Layout, sama seperti yang tadi, pemilihan Black Layout, kemudian buat rencana layout pabrik. Nah, jadi kita bikin satu-satu misalnya struktur organisasi, kemudian tata letak kantor, kemudian tata letak pabrik. Nah, baru kita bikin tata letak secara keseluruhan ke beberapa lahan area. Oke, kita mulai fokus kepada tata letak pabrik ini kepada organisasi. Tujuan dari materi sekarang ini adalah mengetahui apa dan bagaimana prinsip serta mampu merancang memodifikasi struktur organisasi. Setelah itu kita bikin job analisis, job deskripsi, job spesifikasi, kemudian kalaupun nanti kita sempat kita bikin simulasi desain sistem golongan dan penggajian, baru itu kita melakukan pengukur kebutuhan ruang kerja. Nah, dalam organisasi ini, itu merupakan salah satu fungsi dari 5 fungsi manajemen, yaitu POAK ya, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Ada 6 prinsip penting dalam mendesain struktur organisasi. Satu adalah spesialisasi dari pekerjaan. Jadi ada beberapa pekerjaan yang memang butuh orang yang memiliki spesialisasi, kekhususan, dan keterampilan yang sangat ahli, itu dibutuhkan. Kedua adalah baru kita lakukan departementalisasi atau pengelompokan pekerjaan-pekerjaan. Contoh misalnya di food ada manajer makanan instan, ada kecap, ada minuman, dan lain-lain. Ketiga adalah pertimbangannya dalam mendesain ini adalah rantai komando. Kalau kita memiliki rantai komando terlalu panjang, itu akan membutuhkan energi yang sangat tinggi untuk menyampaikan informasi. Siapa tahu nanti di jalan bisa terjadi disrupsi dari informasi. Jadi harus jelas kepada siapa pekerjaan dilaporkan. Misalnya di militer atau di pemerintahan itu banyak ya. Nah, ini yang harus kejelasan dia tuh anak buahnya siapa, melaporkan ke siapa, hasil kinerjanya bagaimana, dinilai oleh siapa, dan customernya siapa. Baru kita akan buat rentang pengawasan. Nah, kita harus tahu bahwa setiap orang itu tidak mungkin memiliki kemampuan rentang anak buahnya bisa lebih dari 100, tidak mungkin. Nah, kira-kira itu biasanya informasinya sekitar 10, 15, itu paling maksimal. Lebih efektif lagi, lebih sedikit lagi. Nah, kemudian yang diperbanyak nanti adalah manajer pengawas. Kemudian ada sentralisasi dan desentralisasi. Siapa yang mengambil keputusan, jadi di organisasi itu kita siapkan siapa-siapa aja yang memiliki keputusan tertentu. Misalnya pengeluaran uang di atas sekian, harus level apa, dan sebagainya. Nah, tetapi ada juga desentralisasi.
Artinya menyebarkan pengambil keputusan itu tidak perlu harus sampai ke pusat, bisa juga di level di bawah. Dan apa-apa saja keputusan yang bisa punya wewenang untuk mengambil keputusan di lapangan. Dan apa saja, itu yang harus kita formatkan. Baru kita formalisasi, tertulis dalam bentuk dalam tanggung jawab. Nah, ini yang disebutkan nanti kita akan nyusun job desk dan job spec atau job deskripsi dan job spesifikasi. Kalau spesifikasi kan harus jelas kalau menduduki kursi jabatan tertentu harus punya kemampuan apa saja. Minimal misalnya minimal dia sudah pendidikannya apa, kemampuannya apa, keterampilannya apa. Itu yang kita. Nah, contoh ini ada beberapa jenis bentuk struktur organisasi adalah struktur garis. Misalnya ada bendahara, di bawahnya pasti ada sekretaris bendahara, manajer, ini satu level misalnya. Di bawahnya lagi ada supervisor. Jadi buat semacam leveling. Kelebihannya apa? Kesatuan perintah lebih terjamin karena pimpinannya berada satu tangannya. Terus ada proses pengambil keputusan dapat berjalan lebih cepat. Terus kemudian rasa kesetiakawanan antar karyawan lebih tinggi karena lebih saling kenal. Kekurangannya, seluruh organisasi sangat tergantung pada satu orang. Kalau dia tidak ada, akan menjadi masalah. Jadi harus ada, apalagi kalau pimpinan itu misalnya dia ditinggalkan dan tidak mampu, akan terjadi kerusakan organisasi. Jadi terjadi crowded lah. Pimpinan kecenderungan dengan organisasi tersebut adalah pimpinan lebih cenderung otoriter dan karyawan akan lebih sulit berkembang kalau begitu. Nah, kalau struktur garis dan staf jadi ada yang di bawah tapi ada yang staf. Nah, dia levelingnya misalnya asisten direktur, ada asisten direktur utama, dia bisa menghandle sebagai wakilnya. Kemudahannya dalam mengambil keputusan yang tepat hanya pada staf ahli. Jadi dia staf ahli. Cocok digunakan pada organisasi yang besar, misalnya departemen, pemerintahan, kementerian itu lebih mudah untuk menerapkan the right man, the right place. Kekurangannya, kesetiakawan antar karyawan sulit dibina karena luas organisasi. Terlalu banyak gitu ya. Koordinasi sulit dilakukan karena kompleks susunan organisasi. Nah, kemudian ada struktur fungsional, garisnya ada berdasarkan fungsi-fungsi tadi. Fungsi, misalnya contoh di kampus itu ada fungsi akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. Ini satu jalur semua dari rektor sampai dekan. Nah, kelebihannya adalah pembagian tugas jelas. Kemudian spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dengan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Kekurangannya ini susah untuk diputar-putar. Kalau misalnya dipindahkan tour of duty, perputaran pekerjaan yang ini jadi ini. Agak susah. Terjadi karena dia punya spesialisasi sendiri. Karyawan merasa ahli sehingga sulit bekerja sama dengan yang lebih mementingkan spesialisasinya. Nah, kemudian biasanya tidak ada satuan perintah karena bentuknya adalah tadi. Jadi merasa ahli dia ini. Ada juga yang struktur karena produknya bisa berdasarkan misalnya dia punya perusahaan, punya jasa penjualan, misalnya ada Toyota, ada Daihatsu, Honda, keuangan, produksi, pemasaran. Nah, ini semua berdasarkan produk. Ada juga yang disebut dengan komite. Ya, misalnya ada semua pembahasan di dalam pembahasan satu komite. Nah, ini ada lagi yang strukturisasi yang disebut dengan struktur matrik. Satu waktu memang ada direktur produksi, keuangan, pemasaran, tetapi ada juga manajer proyek yang membahas atau menangani semua bidang yang satu jalur. Misalnya manajer proyek A, manajer B, itu biasanya misalnya perusahaan organisasi pekerjaan proyek itu struktur berbasis matrik. Nah, pada kesempatan ini adalah merancang, menganalisa, dan mendistribusikan pekerjaan. Sebelum kita membentuk itu, setelah kita tahu bentuknya seperti apa, strukturisasinya, baru kita melakukan perancangan. Perancangan pekerjaan definisi sebagai proses pengorganisasian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, biasanya dalam bentuk alur kerja atau strategi bisnis yang diambil. 3 hal yang penting ya.
dan bagaimana strukturalisasi yang paling tepat dengan saya tersebut. Nah, 5 pendekatan dalam merancang adalah menyederhanakan pekerjaan yang berulang-ulang disatukan. Kemudian pemekaran pekerjaan adalah korespondensi, surat, tanggung jawab, pendokumentasian. Contoh misalnya, prioritas pekerjaan, karyawan, kemudian pemerkarya pekerjaan, dan desain pekerjaan berdasarkan tim. Nah, kita biasanya lakukan analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan, proses, jadi kita analisa si A itu ngapain aja pekerjaannya, pengambil keputusannya seperti apa, tanggung jawabnya, dan sebagainya. Baru kita tuangkan dalam identifikasi ini disebut dengan job desk atau deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan ini kan kita susun tuh. Nah, ini baru kita lakukan secara umum. Nah, baru setelah kita bahas identifikasinya, nama, pekerjaan, lokasi, dan sebagainya, ringkasan pekerjaan, kewajiban tanggung jawabnya, spesifikasinya, itu sudah. Baru kita lakukan job spec atau pendetilan kira-kira orang yang dibutuhkan untuk ditempatkan di jabatan itu harus seperti apa. Nah, kira-kira itu menjadi pembahasan kita untuk materi terkait dengan tata letak pabrik dalam sesi bagaimana kita merancang struktur organisasi dan job desk. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.